Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke part 2 yaitu desain pelcap. Desain pelcap ini melanjutkan yang part pertama yaitu setelah mendesain tiang pancang dan mendapatkan output jumlah tiang pancang kita inginkan, kita mendesain pelcap. Oke, yang dalam mendesain pelcap ini kita membutuhkan dua analisis yaitu analisis kesetimbangan dan analisis tulangan pada pelcap. Nah, langsung masuk saja yang hitungan pertama, yaitu perhitungan kesetimbangan pelcap. Nah, dalam teorinya, Tank memberikan teori pembagian dimensi pelcap sesuai pada tabel di bawah ini, yaitu D adalah sisi atau diameter tiang pancang. Nah, ketika tiang dukung ujungnya dalam lapisan keras, itu diambil jarak antar tiang pancangnya 2 sampai 2,5 D atau 75 cm. Tiang dukung ujung pada batuan keras itu diambil 2D atau 60 cm. Tiang gesek itu 3 sampai 5D atau 105 cm. Nah, pada umumnya biasanya diambil 2,5D atau 2D untuk jarak antar as tiang panjang dan 1D atau 1,5D untuk jarak as ke tepi pelcap. Nah, bentuk pelcap menyesuaikan terhadap banyaknya tiang pancang. Misal tiang pancangnya ada 4, berarti menggunakan tipe pelcap yang seperti ini, yaitu dengan dimensi X, Y, dan X, di mana X adalah 1D, jarak as ke tepi, Y-nya adalah jarak as tiang pancang itu 2,5D atau 2D, dan X lagi itu jarak as tiang pancang ke tepi pelcap yaitu 1D atau 1,5D. Nah, gitu. Nanti menyesuaikan kebutuhan tiang pancang. Semakin banyak, biasanya bentuknya beda-beda. Ada 3, nanti bentuknya segitiga, ada yang nanti persegi panjang, ada yang nanti persegi saja, macam-macam. Gitu. Nah, untuk kasus kita atau kasus yang saya gunakan, ini dalam perhitungan pancang yang pada part 1 kita mendapatkan hampir rata-rata jumlah yang digunakan tiang pancang adalah 4. Jadi ya hampir tipikal semua. Jadi pelcapnya seperti ini, di mana ini Y, ini X, ini X. Di mana Y adalah 2,5D, itu 2,5 kali diameternya, diameter adalah 60 cm, ketemu 150 cm jarak antar as tiang. X adalah 1,5D, sorry, X ini adalah typo 1D, saya ambil 1D, boleh 1,5, boleh 1, saya ambil 1, nah, 1D dikali 60 adalah 60 cm, nah, di mana panjang pelcap adalah X plus Y plus X, 60 plus 150 plus 60 sama dengan 270, dan lebar pelcap sama dengan panjang pelcap, yaitu H sama dengan B, yaitu 270 cm. Nah, setelah kita mendefinisikan dimensi-dimensi yang digunakan pada pelcap, kita menghitung kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini kita harus hati-hati dalam hitungnya karena sangat agak membutuhkan logika ya, plus minusnya itu asumsi. Kita mulai aja, kita definisikan dulu, yaitu X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4, yang mana itu adalah jarak as tiang pancang ke titik berat pelcap. Nah, titik berat pelcap adalah ini ya, persilangan cross ini. Ini pelcapnya adalah kotak, jadi ini, terus ini sesuai tadi. Terus nih, X1 adalah jarak as tiang pancang 1 ke titik berat, X2 begitupun. Y1 sama ke arah Y, jarak as tiang pancang ke arah Y terhadap titik berat pelcap, seperti itu. Nanti dicari, ketemulah jaraknya 0,75, 0,75, 0,75, 0,75. Terus dicari X kuadratnya, terus di sigma X kuadrat. Begitupun yang Y sama, kebetulan ini jarak Y dan X-nya sama. Jadi sigma Y kuadratnya sama dengan sigma X kuadrat. Setelah itu kita menghitung P pada tiap pancang. Nah, kita hitung yang P1 itu maksudnya adalah tiang pancang 1.
Nah, kita lihat misalnya PU dibagi M plus minus MY dikali XAI dibagi sigma X kuadrat plus minus MX dikali YI dibagi sigma Y kuadrat. Yang mana plus minus ini adalah asumsi arah gaya, jadi bisa plus bisa minus. Kita cek yang P1. Oke. PU ini diambil yang PU maksimum, jadi dari etaps, ini data etaps, MX juga data etaps, MY juga data etaps, atau sub 2000. Nah, kita lihat PU-nya 4618 dibagi 4, jumlahnya 4 ya, dikurangi. Kenapa dikurangi? Kita cek, ini adalah arahnya MY. Arah MY, kita cek titik 1 MY, berarti dia ke arah bawah. Dia kan sebenarnya kalau ke arah titik berat pelkep kan dia agak pojok gini. Jadi kalau secara fisika diterjemahin kan dia ke kanan dan ke bawah. Nah, ke bawah ini untuk arah Y, ke kanan untuk arah X. Oke, ke arah Y asumsi kita kalau ke bawah dia minus, kalau yang ke atas dia plus, kalau yang ke kanan arah X ini ya kalau ke kanan dia plus. Kalau yang ke kiri dia minus. Oke. Jadi MY karena dia titik panjang 1 ke arah bawah kita minus. MY-nya 567,51 kali X I jarak X ya. Terus dibagi sigma X kuadrat sekian. Terus plus. Nah, kenapa plus? Kita cek MX-nya dia ke arah ke kanan. Ya kan? Berarti kita plus 544,239 kali 0,75 dibagi 2,25 kuadrat. Ketemulah P1 sekian. Kita cek terhadap QA. Kita cek terhadap QA itu P1 harus lebih kecil sama dengan QA. Atau QA-nya lebih besar daripada P1. QA-nya kita sudah dapat dari perhitungan awal di part 1 yang tentang fondasi tanpa panjang sekitar 2072. Ketemulah sekian. Ketemulah berarti dia aman. Nah, ini untuk P1, kita cek terhadap P2, P3, dan P4. Nah, ini hasil lengkapannya di tabel ini. P1 ini, P2 ini, P3 ini, P4 ini, QA-nya sekian, aman. Tuh. Setelah memenuhi, kita bisa lanjut ke desain tulangannya. Jadi, pelkep itu kita membutuhkan tulangan berapa? Dengan beban yang tadi PU. Nah, langkah awal kita breakdown spesifikasi material dan bebannya yang akan menumpuk. Oke. Langkah pertama kita ambil data pelkep. Nah, kita kuat tekan beton rencananya berapa? Kita ambil 30 MPa. Terus FY tulangan ulir pakai yang FY tulangan ulir aja 420 MPa. Tulangan polosnya kita nggak usah coret saja. Terus dimensi fondasi adalah D 0,6 meter. Oke, terus data beban ini dapat dari etaps sama itu ya kayak di fondasi tiang pancang, datanya sama. Terus untuk dimensi pelkep kita cek dimensi kolomnya ini 0,7 0,7. Terus dimensi tiang pancangnya sama ya kayak ini. Jadi sebenarnya satu saja cukup, jadi dicoret saja nggak apa-apa. Terus tebal pelket asumsi. Nah, karena saya menggunakan 4 yang pancang. Nah, kan rata-rata yang hasil perhitungan part 1 atau perhitungan fondasi rata-rata atau hampir semuanya menggunakan 4 yang pancang, jadi saya menggunakan data 1 ini. Nah, dengan tebal asumsi saya 1000. Ini boleh kurang, boleh lebih, ini tergantung asumsi kita masing-masing. Kalau misal nanti diasumsikan ternyata tidak aman, bisa ditambah, digedekan. Itu. Nah, nanti misal kalian pelkepnya banyak, ada yang tipe butuh 6 tiang pancang, ada yang 7 kan tadi bentuknya beda-beda. Nah, jadi nanti bentuknya beda-beda berarti dihitungnya banyak, ada banyak. Nah, kebetulan saya 4 tiang pancang jadi hampir tipikal semua jadi sama. Jangan diwakilkan satu saja. Itu. Nah, dalam merencanakan penulangan pelkep, nah, kita hitung beban geser terlebih dahulu. Nah, atau yang paling terkenal adalah geser 2 pounds atau geser 2 arah. Nah, kita hitung nilai VU, yaitu PU dibagi jumlah tiang, seperti ini.
Oke, terus kita cek terhadap geser dua arah pons. Nah, geser dua arah pons sendiri itu ada dua, yaitu ada di sekitar kolom, geser dua pons atau geser dua arah di sekitar kolom, dan geser dua arah di sekitar tiang pancang. Nah, langkah pertama kita hitung nilai D, yaitu rumusnya tebal pel cap dikurangi selimut beton dikurangi diameter tulangan ketemu sekian. 900 mili. Oke, tebal pel cap tadi asumsi ya. Selimut beton 75 mili dan diameter tulangan ini asumsi awal. Jadi dalam penggunaan diameter tulangan ini kita asumsi awal dulu. Boleh misal kalian mau menggunakan diameter 22, boleh saja. Tuh. Terus kita hitung geser dua arah sekitar kolom, yaitu B0 sama dengan 4 kali C plus D. Nah, C-nya itu dimensi kolom, D-nya tadi tinggi efektif, ketemu sekian. Terus hitung kuat geser pons dua arah untuk beton, hitungkan dari nilai terkecil. Nah, ada VC1, VC2, dan VC3. Nah, kita masukkan data-data yang diperlukan. Sehingga nanti ketemulah untuk VC1 16 juta Newton, VC2 14 juta Newton, dan VC3 10 juta Newton. Nah, dipilih yang terkecil karena yang paling kritis. Ya, 10 juta. Nah, VC pakai adalah 10 juta. Terus langkah selanjutnya apa? Kita cek atau kita reduksikan menggunakan nilai Pi atau reduksi 0,75, yaitu PVN sama dengan 0,75 kali VC pakai, yaitu 0,75 kali 10.411.110 Newton, ketemulah 7.808.333 Newton. Nah, nanti dikonversi ke kilonewton jadi 7.808,3 kilonewton. Kita cek kontrol terhadap VU. Nah, nilai PVN harus lebih besar daripada VU. Nah, PVN-nya 7.000, VU-nya atau beban gesernya 1.100. Ketemu. Berarti aman. Lebih besar kan? Berarti aman. Terus kita cek geser dua arah sekitar tiang pancang. Nah, B0 sama dengan 2 A plus C bagi 2 D bagi 2. Nah, kalian masukin data yang dibutuhkan. Terus ketemulah B0. Nah, dari ini nanti hitung lagi geser pons dua arah untuk beton, yaitu ada nilai VC1, ada VC2, ada VC3. Nah, sama biasanya yang terkecil VC3. Nah, nanti diambil yang terkecil, terus dihitung lagi PVN, yaitu 0,75 kali VC pakai, jadi 2.440.104 Newton. Nah, dikonversi ke kilonewton jadi 2.440 kilonewton. Nah, cek kontrol seperti ini. PVN harus lebih besar daripada VU 2.440, lebih besar daripada 1.154,6 kilonewton, jadi sudah memenuhi. Nah, apabila sudah dicek dua arah dan aman, kita bisa lanjut ke hitung momen untuk mendapatkan tulangan yang diperlukan. Nah, hitung momen ini kita cek MU, cari MU atau beban momen yang dibutuhkan atau beban momen yang akan menimpa pel cap. Nah, setelah hitung, kita dihitung, tak 2 kali VU kali tebal pel cap dikurangi D kolom bagi 2, ketemu. Terus kita cari Rn. Nah, Rn rumusnya adalah MU dibagi Pi dibagi B dikali D kuadrat. Nah, MU-nya sudah ada, B faktor reduksinya atau Pi-nya 0,9, B-nya lebar panjang pel cap, dan D-nya 900 kuadrat atau tinggi efektif pel cap, jadi ketemulah 0,76. Nah, terus hitung rho perlu dengan rumus ini, data sudah ada, tinggal memasukkan, ketemunya 0,08184. Nah, setelah itu kita cari AS perlu dan AS min. Jadi AS perlu atau AS min ini adalah luasan yang diperlukan, luasan tulangan yang diperlukan pada sebuah pel cap. Nah, ada AS perlu, ada AS min, nanti diambil terbesar. Nah, AS perlu rho dikali B dikali D. Nah, rho-nya sudah ada, B-nya panjang pel cap, D-nya tinggi efektif, ketemu 4.480 mm kuadrat. Terus dicari AS min rho dikali B dikali tebal pel cap. Tebal pel cap yang gede itu ketemulah 4.978 mm kuadrat. Diambil yang mana? Diambil yang AS min karena terbesar. Jadi butuh luasannya butuh sekian. Nah, luasan tulangannya gitu. Nah, berarti tulangannya digunakan diameter berapa nih? Nah, kita harus hitung, yaitu
syaratnya ada di check control ini, yaitu AS yang digunakan harus lebih besar daripada AS min. Nah, AS yang digunakan seperempat pi d kuadrat, rumusnya ya, AS yang digunakan seperempat pi d kuadrat dikali B atau panjang pelker dibagi spasi atau jarak antar tulangan harus lebih besar daripada AS min. Nah, saya coba-coba dengan diameter 25 dan jarak 250. Ternyata hasilnya 5301, sudah memenuhi kriteria minimal AS min. Nah, AS minnya kan tadi 4900, jadi harus tersedia 4900 nih kekuatannya, luasannya. Nah, kita menggunakan diameter 25 dengan jarak 250 sudah memenuhi, karena mendapatkan 5301. Nah, kesimpulannya adalah untuk tulangan layar bawah, arah X dan Y dipakai D25 dengan jarak 250. Ini baru perhitungan untuk tulangan layar bawah. Nah, layar atas itu biasanya digunakan nilai 20% atau 50% dari tulangan layar bawah. Nah, jika layar bawahnya D25, dikali 20%-nya berarti D19. Maka tulangan layar atas adalah D19 250. Gitu. Setelah itu kita hitung tulangan susut atau tulangan peminggang. Nah, tulangan susut tulangan peminggang itu letaknya ada di samping pel cap. Jika ini potongan pel cap, ini tulangan. Nah, tulangan susut itu yang di samping. Nah, ini. Nah, itu tulangan susut atau tulangan peminggang. Nah, dalam pasal SNI, jarak antar tulangan susut itu tidak boleh melebihi 450 mili ataupun 5H. Cara mencarinya hampir sama, yaitu kita cari AS susut dengan cara rho BD. Rho-nya ini dari tabel SNI 2847 2019 dikali 2700 dikali 900 ketemu 4374 mm kuadrat. Nah, kita cek kontrol S yang digunakan. Seperempat pi d kuadrat dikali 2 kali D dibagi S. Kenapa 2 kali D? Karena penempatannya kan di samping. Nah, samping ini butuh data tinggi efektif. Nah, berarti ada dua sisi kiri, sisi kanan, ya berarti 2, terus dikali tingginya. Gitu. Nah, saya menggunakan asumsi D22, diameter 22 dengan jarak 200. Kita hitung, ternyata hasilnya 5131,8 melebihi 4374, berarti sudah aman karena sudah melebihi batas yang diminimalkan. Gitu. Berarti digunakan D22 dengan jarak 200 mili. Nah, kita cek atau kita gambarkan. Nah, ini untuk denahnya seperti ini. Ini layar bawah arah X. Nah, asumsi kita ini X, ini Y. Nah, ini Z. Jadi ini 3 dimensi. Nah, ini arah X, Y, Z. Nah, untuk denah kita hanya bisa melihat dari X dan Y. Ini arah X, nah, layar bawah D25 250, layar atas D19 205, layar atasnya dia layar atas arah X D19 250. Layar bawah arah Y D25 250 juga. Dan layar atas D19 250 juga. Nah, kita potong, lihat potongan A, ini potongan A. Seperti ini. Nah, ini arah X, tulangan yang melingkar ini, layar bawah atas, dan ini layar bawah. Terus yang titik-titik kecil ini arah Y. Layar atas, dan ini layar bawah, yang kecil-kecil ini. Untuk kalau kita lihat potongan A-nya seperti itu. Nah, ini tulangan peminggang yang kecil-kecil ini, atau tulangan susut, berarti dia memanjang ke arah Y. Seperti itu. Nah, oke. Setelah kita gambar, nah, bisa kalian nanti setiap titik kalian bisa hitung pel cap-nya semua, karena biasanya bebannya beda-beda kan, biar lebih akurat. Kalau tadi perwakilan untuk satu yang ambil PU max, terus saya hitung, itu sudah mewakilkan semua. Tapi kalau yang bisa lebih akurat, pakai yang ini, kayak seperti ini juga bisa. Ini untuk perhitungan semua titik di
Ada S utama, ada S minus, S perlu kayak gitu. Nah, ini kesimpulannya karena hampir semua tipikal 4, cuma satu yang 5 dan dimensinya juga sama gitu ya. Nah, ini bentuk pelketnya persegi karena hampir semua 4 yang panjang. Terus tebalnya pelket 1000, dimensi 270 cm. Tulangan layar bawahnya D25 arah X, D25 250 dan arahnya D25 250. Dan layar atas D19 jarak 250 mili dan tulangan atas layar Y juga D19 250 mili. Seperti ini, dan tulangan peminggangnya jangan lupa D22 200 mili. Nah, ini tambahin tulangan susuk. Tulangan peminggang itu D22 200. Oke. Nah, seperti ini nanti pendena pelketnya seperti ini. Nah, ini kenapa yang di pojok-pojok, di samping kiri, samping kanan, samping atas, samping bawah itu pelketnya menyatu, karena untuk menerima atau sebagai tumpuan pelket, sebagai tumpuan shear wall dan dinding basement. Jadi dinding basement dan shear wall ini menumpunya langsung ke pelket gitu. Makanya pelketnya disambung jadi satu gitu. Nah, ini untuk referensi buku. Nanti bisa kalian masih belum jelas bisa cek di bukunya Pak Yuda Lesmana, Beton Bertulang, untuk desain struktur beton bertulang berdasarkan SNI 2847 2019. Ini buku terbaru ya. SNI baru ini ada perhitungan kesetimbangan tadi. Saya juga mengacunya dari buku Pak Yuda. Pak Heri, ini juga ada buku analisis dan perencanaan fondasi ini. Juga ada desain pelketnya juga. Saya juga mengacu dari sini. Dan ini untuk desain tulangannya saya mengacu dari buku Pak Agus Setiawan yang perhitungan geser 2 pons, perhitungan tulangan, tulangan utama itu dari sini. Gitu ya. Oke, untuk perhitungan desain pelket sudah selesai. Nanti lanjut ke part 3 yaitu ada desain basement. Untuk part 2 desain pelket saya cukupkan. Terima kasih. Maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.